Buka rembuk stunting Kota Kediri, Wali Kota Kediri ajak semua pihak detail turunkan stunting. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting melalui perwujudan Kelurahan New Zero Stunting di Kota Kediri pada Senin 17 Juli 2023 di Grand Surya. Selain Wali Kota Kediri, penandatanganan juga dilakukan oleh Ketua TPPKK Kota Kediri, Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan stakeholder terkait. Penandatanganan dilakukan dalam acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Kediri tahun 2023. Turut hadir Kepala OPD terkait, Lurah Sasaran Prioritas Stunting, perwakilan camat, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan pendukung percepatan penurunan stunting Kota Kediri. Hadirin yang kami hormati, permasalahan stunting masih menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pusat maupun daerah. Beragam pendekatan, inovasi, dan terobosan terus digalakan pemerintah daerah melalui sinergitas yang baik dengan seluruh stakeholder dan pemerhati permasalahan stunting yang ada di daerah. Dan hari ini, Ibu Bapak, kita bersama-sama berada di ruang Tegawangi Grand Surya Hotel Kediri untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan pembukaan Rembuk Stunting Kota Kediri tahun 2023 dengan tema peningkatan kolaborasi, konvergensi, dan sinergitas pentahelix untuk mendukung gerakan New Zero Stunting. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk sinergi kita bersama. Dalam kesempatan ini nanti kita juga akan menyaksikan komitmen bersama
sinergitas Forkopimda, perangkat daerah dan juga non-government atau mitra untuk percepatan penurunan stunting melalui perwujudan kelurahan New Zero Stunting yang ada di Kota Kediri. Hadirin, untuk kelancaran dan kebermanfaatan acara hari ini bagi masyarakat Kota Kediri, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Fahru Razi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Engkau jualah yang Maha Penyayang. Pada hari ini kami pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan rembuk stunting tahun 2023. Semoga acara ini selalu mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah yang Maha merubah keadaan, perbaikilah keadaan kami dengan keadaan yang terbaik bagi-Mu ya Allah. Semoga dengan rembuk stunting ini seluruh perangkat daerah beserta stakeholder mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kota Kediri. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Allah yang Maha Kuat, berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan amanat, yaitu mempercepat penurunan stunting di Kota Kediri dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama selayang pandang pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri. Untuk itu kepada Bapak Bagus Alit disilakan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, jumlah penduduk di Kota Kediri ini 289.418 jiwa yang terdiri dari perempuan 147.000 sekian, kemudian laki-laki 145 sekian. Kemudian capaian indikator Bangga Kencana tahun 2022 MCPR atau kontrasepsi modern sebesar 11.180 plus, kemudian unmet need 5.459 plus, total fertility rate 1,9, kemudian age specific fertility rate 38,06 per 1000, kemudian untuk wanita 3.979 kelahiran per 74.146 WUS. MKUP atau median kawin usia pertama sebesar 29,06%, kemudian TTD remaja putri 95,4%, PM pemeriksaan ANC 6 kali 84,2%, PMT ibu hamil KEK 99,5%, pemantauan tumbuh kembang balita 78,3%, ASI eksklusif 56,4%, PMT balita gizi buruk 100%, kemudian balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%, kemudian imunisasi dasar lengkap 94,3% dan open defection free atau ODF 100%. Bapak Ibu sekalian, juga perlu kami sampaikan terkait dengan IPM di Kota Kediri adalah 79,59%. Kemiskinan, tingkat kemiskinan 7,75%, kemudian indeks kota layak huni 77,8% dan indeks kualitas lingkungan hidup 64,6%. Bapak Ibu sekalian, next. Di Kota Kediri sudah terbentuk tim penurunan stunting
yang sebagai pengarah adalah Pak Wali Kota, kemudian pelaksananya Sekda sebagai ketua, wakil ketua Bapeda, kemudian sekretaris BP3A P2KB Dinas Kesehatan, dan anggotanya adalah Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Disperkim, kemudian Dinas PUPR, DKPP, Kominfo, Disperindakin, Dinsos, bagian pemerintahan, Kesra, Kemenag, dan Lokapom. Berikutnya adalah beberapa program inovasi. Yang pertama adalah Kemilo Cinta, yang kepanjangannya adalah kunjungan ibu hamil risiko tinggi untuk cegah stunting pada anak. Cakupannya di tahun 2022 ada 92 ibu hamil. Kemudian berikutnya adalah Gempita Mase, yaitu gerakan Jumat kunjungan pendampingan balita stunting pada periode emas, cakupan 2023 untuk 941 balita stunting atau 100%. Kemudian hasilnya menurunnya angka prevalensi stunting. Stakeholder yang terlibat adalah dinas, kelurahan, dan para kader. Berikutnya adalah Galuh Trendy, yaitu gerakan minum tablet tambah darah pada remaja putri Kota Kediri, cakupan pelajar putri SMP, SMA. Hasilnya adalah menurunnya kasus anemia remaja. Stakeholder yang terlibat adalah Dinkes, Disdik Kota, UPTD Diskit, Disdik Provinsi, Kemenag, dan TPPKK. Kemudian ada program Pas Asmara, yaitu Posyandu Asri, Ramah, dan Sejahtera. Sasaran balita Posyandu. Hasil meningkatnya jumlah kunjungan balita ke Posyandu. Stakeholder yang terlibat adalah Dinkes, Disdik, Kelurahan, TPPKK, dan PKB. Untuk inovasi selanjutnya adalah PMT balita stunting dan ibu hamil KEK, yaitu pemberian makanan tambahan menu isi piringku dengan pemantauan oleh kader gizi suci untuk balita stunting, kemudian tambahan nutrisi untuk ibu hamil. Cakupan 800 balita stunting, hasil penurunan angka prevalensi stunting. Stakeholder yang terlibat adalah Dinkes, Kelurahan, kader kesehatan, dan TPKK. Catatan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Untuk koordinasi, masih diperlukan sinkronisasi program kerja TPPS kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian dari sisi CSR perlu menyajikan secara spesifik menu CSR stunting untuk dunia usaha. Untuk perubahan perilaku perlu kampanye, advokasi, dan pendampingan lebih intensif dan efektif, yaitu perbaikan pola asuh, pola pemberian, empati, dan cakupan ASI eksklusif yang masih 60%, di bawah 60%. Kemudian dari sisi data, yaitu optimalisasi kualitas dasar dan data dan ketepatan waktu pelaporan EMONEF pada Bina Bangda Kemendagri. Kemudian peran Dispenduk Capil untuk integrasi data anak EPP GBM untuk PAPI asing berdasarkan NIK ibu. Kemudian mendorong klinik, rumah sakit, praktek dokter untuk melakukan pelaporan data ibu dan anak pada aplikasi PAPI asing. Kemudian mendorong peran ketua RT untuk aktif menggerakkan pelaporan data ibu hamil pada kader atau secara mandiri melalui aplikasi PAPI asing. Kita akan ikuti bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri kepada Ibu Ferry Silviana Abu Bakar. Disilakan. Ketua TPPKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar mengatakan saat ini program penyelesaian stunting di Kota Kediri sudah lebih terarah dan tertata. Program yang dilakukan melibatkan seluruh OPD dan juga UNICEF. Melalui Prodamas juga telah diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita di Kota Kediri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat
sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian acara Rembuk Stunting Kota Kediri tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, persoalan stunting ini memang jadi salah satu target dari SDGs. Jadi kalau kita acara di mana-mana, mau sama kementerian, mau sama Pak Jokowi, sama Ibu Ketua PKK Pusat, sama Bu Iriana, persoalan ini selalu dibahas tanpa terkecuali. Saya sebagai Ketua PKK juga ikut dapat PR ini untuk menyelesaikan persoalan stunting ini, termasuk mungkin Bayangkari, Persit, dan lain-lain. Karena saya sering mendengar Bu Tito Karnavian juga melibatkan Bayangkari untuk ikut menyelesaikan persoalan stunting ini. Pak Bagus Alit sudah memaparkan begitu banyak data tentang kondisi yang ada di Kota Kediri. Saya turut bersyukur karena di Kota Kediri sejak tahun lalu agaknya penyelesaian persoalan stunting ini sudah lebih tertata, mungkin bisa kita katakan begitu, melibatkan seluruh OPD dengan data target yang lebih clear. Juga bahkan turut melibatkan UNICEF. Maksud saya begini, harapannya kalau kita menemukan diagnosa, nanti obatnya itu tepat. Jadi nggak kemana-kemana kita buang waktu, buang energi, dan buang biaya. Jadi mohon dengan sangat kepada seluruh tim ini, tim percepatan stunting ini, kiranya kita bisa memberikan program dan action yang tepat, jelas, dan rasanya program-program yang sekarang sudah dirumuskan oleh tim percepatan stunting di Kota Kediri sudah ke arah sana gitu. Jadi termasuk jangan sampai kita ini salah memberikan treatment atau memberikan obat kepada balita-balita kita yang stunting tadi. Harapannya cuma mau ngejar atau nambah berat badan yang dengan waktu sesingkat-singkatnya, dan itu seperti kita ketahui bersama itu mustahil. Memang kunci dari penyembuhan stunting cuma satu, yaitu perubahan perilaku yang ada pada orang tua, yang ada pada keluarga si balita tadi. Dan itu nggak bisa dengan sistem ada uang, ada barang. Butuh waktu, harus ada kesadaran dulu, baru kita lari ke perubahan perilaku, dan itu proses yang sangat melelahkan. Bapak Ibu semua, mungkin saat ini pemerintah kota, tim percepatan stunting ini kita bisa melakukan intervensi pemberian makanan tambahan pada balita-balita kita, tetapi tentu itu bukan satu-satunya obat. Karena di rumah bagaimana pola makan yang inti ini, PMT-nya kan cuma ekstra ya Bu ya, sekunder atau tersier, tapi yang primer itu di rumah yang sehari 3 kali itu, yang kita semua ketahui bersama bahwa itu kuncinya adalah pada perubahan perilaku. Jadi kalau yang primernya nggak dibenerin, ya PMT yang 1 kali ini hanya akan jadi pemanis gitu mungkin. Jadi maka saya mendukung sekali, termasuk saya pengen titip pesan Bapak Ibu, karena saya termasuk yang meminta Prodamas yang punya alokasi di PKK dananya itu diwujudkan untuk orientasi PMBA yang tujuannya adalah tadi perubahan perilaku. Jadi SDM-nya yang akan kita benerin. Kalau yang bantuan intervensi PMT dan lain itu saya rasa Dinas Kesehatan dan OPD-OPD lain sudah banyak sekali mengerjakan. Tapi untuk orientasi PMBA ini saya mohon dengan sangat dari tim percepatan ini, Bapeda, lalu DPPKA dan Sekda memastikan bahwa anggaran itu nggak boleh meleset dan nyantol, sehingga orientasi PMBA-nya nggak akan kelewat di level kelurahan.
kiranya itu saja Bapak Ibu sekalian dan Pak Wali Kota yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini bisa mendapatkan hasil, ya. Memang nggak bisa secepat kilat kita langsung data stuntingnya turun dalam waktu yang sangat cepat. Kalau iya berarti anaknya keluar dari usia balita, jadi udah nggak terukur, nggak dihitung lagi di situ. Jadi kita memang nggak boleh capek untuk mengerjakan ini. Terima kasih Pak Kapolres atas kerjasamanya juga melalui Bayangkari yang ada di sana, Persib Chandra Kirana, dan seluruh elemen yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting Kota Kediri khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita saksikan bersama penandatanganan simbolis komitmen percepatan penurunan stunting melalui perwujudan Kelurahan New Zero Stunting di Kota Kediri. Untuk itu kepada mitra OPD dan juga nama-nama yang kami panggil disilakan menuju ke depan. Wali Kota Kediri menjelaskan kasus stunting ini hampir terjadi di seluruh kelurahan. Namun ada 10 kelurahan yang menjadi lokus zero stunting, yakni Kelurahan Blabak, Kelurahan Banaran, Kelurahan Betet, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Merican. Berdasarkan data IPPGBM, hasil verifikasi dan validasi data Februari 2023, jumlah stunting Kota Kediri tahun 2022 mencapai 941 balita. Sebaran kasusnya didominasi kecamatan kota. Lalu setelah mendalami data yang masuk telah terjadi pergeseran, di mana dulu stunting identik dengan keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kini banyak ditemukan anak stunting berasal dari keluarga ekonomi mampu. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Kediri dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun 19 itu 10,2%. Lalu di tahun 2020 karena ada pandemi dan segala macam itu, ini naik menjadi 12,7% dan di 2021 menjadi 15,7%. Di tahun 2022 mulai menurun menjadi 14,3%. Artinya rentang masa pandemi 19 sampai dengan 21 prevalensi stunting di Kota Kediri sempat mengalami kenaikan dan setelah itu ada penurunan di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersepakat dan tadi sudah menandatangani bersama untuk menurunkan angka stunting di Kota Kediri. Nah, tentu penurunan ini
harus kita rembuk bersama-sama secara detail, khususnya bagi pemerintah Kota Kediri. Saya mengajak kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama memikirkan ini bersama-sama. Jadi tadi sudah disebutkan ada pentahelix system yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Sekda. Dan tentu dari Dinas Kesehatan, di sini hadir Dinas Kesehatan. Lainnya nggak ada. Ini nanti akan sering bertemu dengan saya, Bapeda, Dinas Kesehatan, Pak Sekda. Jadi siapkan strategi yang terbaik. Saya nggak main-main terkait hal ini. Karena kita akan detail sekali untuk ngurus stunting ini. Lalu, Bapak Ibu sekalian, kasus stunting yang terjadi ini hampir ada di seluruh kelurahan. Yang kedetek tadi hanya ada 10 yang menjadi lokus kita bersama-sama. Berdasarkan data EPPG-BM hasil Februari 2023, jumlah kasus stunting kita ada 941 balita. Ada 941 balita ya. Sebaran kasusnya ini di 941 didominasi oleh kota. Di kota ada 40,5% atau sebanyak 381 balita yang stunting. Berarti ini kasus tertingginya ada di kota. Mengapa di kota? Karena di kota ini ada urbanisasinya sangat luar biasa. Masyarakatnya juga di situ tidak, yang sering saya katakan mereka tidak punya lahan untuk bercocok tanam. Kalau mungkin di kawasan pesantren atau apa, mungkin lahannya ada singkong yang mungkin bisa ditanam, mungkin ada ikan atau ada apa. Kalau di kota nggak ada apa-apa. Jadi ini wajar, dan yang menjadi catatan saya urbanisasi. Urbanisasi dari daerah lain yang masuk ke Kediri ini juga menjadi angka naik turunnya stunting. Kalau yang pindah ke sini mungkin tidak stunting, aman. Berarti kalau ada yang stunting, mereka pindah dari daerah lain mencari pekerjaan di Kediri, lalu mereka kos, otomatis ini jadi catatan bagi kita semua. Mau tidak mau, karena ini adalah warga Indonesia. Jadi ini mau tidak mau seperti itu. Jadi itu juga Pak Lurah juga harus waspada terkait hal itu. Gak masalah ini kalau menjadi tanggung jawab kita. Artinya jangan nanti saya menemukan masalah itu di tingkat lapangan, ini bukan KTP Kediri Pak. Nah jangan seperti itu. Karena mereka boleh, mereka punya hak pindah, umpamanya mereka dari daerah lain, dari luar pulau Jawa ini terus pindah ke sini, itu boleh. Itu diperbolehkan, dan itu menjadi tanggung jawab kita juga. Lalu disusul di Kecamatan Pesantren sebanyak 33%, 33,5 ya, ada 315 balita stunting, dan Kecamatan Mojoroto ada 26%. Nah, penyebab stunting ini jika kita dalami Bapak Ibu, ini kalau dulu mungkin identik dengan kalangan menengah ke bawah, tapi yang kita temui di Kota Kediri ini di kalangan menengah Bapak Ibu. Artinya perilaku, lifestyle-nya ini mungkin kurang baik. Nah, saya berharap tadi ternyata sudah ada banyak program di PKK, di Prodamas, itu untuk merubah perilaku hidup sehatnya masyarakat kita di setiap kampung-kampung yang ada di Kota Kediri. Abdullah Abu Bakar menambahkan penyelesaian masalah stunting ini tidak bisa cepat, harus melalui proses yang cukup panjang. Maka dari itu, program yang dilakukan harus bisa sustain. Masyarakat juga terus diberikan pemahaman mengenai gizi yang harus diberikan kepada anak. Program kita itu memiliki sustainability yang tinggi, dan Pak Sekda di sini, karena saya kan tinggal beberapa saat lagi harus bisa memastikan bahwa sustainability-nya ini nanti akan sampai di tahun 2024, 25, 26, itu harus ada terus. Ini jadi catatan ya bagi Dinas Kesehatan ya, jangan sampai nggak dicatat oleh Dinas Kesehatan. Ini harus jadi catatan penting, karena kesehatan PR besarnya adalah stunting.
Dan betul tadi dikatakan oleh tim penggerak PKK, Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan terkait masalah stunting, terkait masalah biskuit. Biskuit tidak boleh. Jadi mohon nanti disampaikan kepada Dinas Kesehatan, kalau ada program dari pusat, biskuit tolong dikembalikan. Jangan ditahan, jangan ditaruh di puskesmas, balikan. Nggak ada urusan kalau kementerian ngasih program ke kita salah, kembalikan. Kita nggak mau terima. Jadi seperti itu, APBD kita kuat, saya jamin kuat. Jadi seperti itu, tidak ada lagi. Dan kepada bapak-bapak lurah, mohon ketika rembuk warga tidak ada pemberian makanan tambahan berupa biskuit, wafer, dan yang lain-lain. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, itu harus dikelola oleh puskesmas, posyandu. Jadi nanti posyandunya bagaimana? Makanya posyandu ini menjadi ujung tombak. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ngomongnya agak keras dan pakai penekanan karena saya juga gedeg sama yang namanya stunting ini. Eman sekali kalau umpamanya di Kediri ini ada anak kok stunting itu eman. Karena apa? Anggaran kita mampu Bapak Ibu, bukan tidak mampu. Anggaran kita mampu, tinggal kita cari jalan supaya ini sustain, itu aja. Nah sekarang Bapak Ibu yang terjadi, kalangan menengahnya banyak Bapak Ibu. Kalau data yang masuk ke saya itu kurang lebih ya berapa persen Pak Sekjen? 80% dari kalangan menengah yang kena stunting ini. 80% Pak. Berapa persen ya? 80%an ya? 80% itu dari kalangan yang menengah. Berarti ini kan masalah perilaku hidupnya saja. Apakah mungkin anaknya dikasih jajan manis-manisan terus, anaknya nggak mau makan telur nggak apa-apa, tapi makan cilok boleh? Kita punya banyak makanan superfood yang sangat bagus. Ada ikan belut, ada ikan lele, ada ikan pindang yang rasanya enak sekali. Ada sayur-mayuran yang sangat enak di sini. Ada kembang turi, ada bayam yang tumbuh hampir setiap jalan-jalan, pinggir jalan ada bayamnya. Ada kangkung yang berlimpah di sini. Ada buah-buahan lokal yang sangat luar biasa enaknya di sini. Semangka juga enak, mangga podang juga enak, dan itu harganya semuanya murah. Telur juga kita nggak pernah kehabisan stok. Tetangga kita sebelah Kabupaten Kediri, Blitar juga sangat banyak telurnya. Ini saya harap bisa menjadi pemahaman kita bersama. Pemkot saat ini sudah banyak memberikan makanan tambahan, tapi saya yakin ini masih kurang tepat. Kita butuh ketepatan sasaran yang sangat luar biasa supaya kita bisa menjaga sustainability-nya. Rembuk Stunting ini menghadirkan dua narasumber, yakni tim ahli Local Governance Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction Regional 3 Surabaya Yudi Anggoro dan Nutrition Officer UNICEF Karina Widowati. Kota Kediri masuk Lopus di tahun 2022. Konsekuensi dari dipilihnya Kota Kediri untuk percepatan penurunan stunting, ada evaluasi kinerja di tahun berikutnya. Bapak dan Ibu semuanya, apa itu evaluasi kinerja? Izin selain. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, kami di tim ahlinya Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri SUPD 3 itu melihat stunting itu berbeda dengan teman-teman Dinas Kesehatan, berbeda juga dengan teman-teman UNICEF. Kalau teman-teman Dinas Kesehatan itu mengatakan stunting itu akibat kekurangan gizi berulang dan lain sebagainya, kalau kami melihatnya, stunting itu adalah sinyal ada yang tidak pas di manajemen penyelenggaraan layanan dasar. Jadi kami melihatnya dari sisi tata kelola dan tata laksana kepemerintahan.
tata laksana dan tata kelola ini tadi harus kami nilai Bapak dan Ibu semuanya, karena itu merupakan masuk dalam salah satu perencanaan di daerah. Bapak dan Ibu bisa bersani bahwasanya memang terkait dengan evaluasi kinerja ini adalah meninjau kemajuan dan memberikan umpan balik kepada TPPS. Tahun 2021 sudah dibentuk TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kota. Pertanyaan besarnya, apakah mereka sudah jalan? Nah, inilah yang menjadi titik tekan kami terkait dengan evaluasi kinerja Kabupaten Kota terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ini Bapak Ibu. Slide. Jadi tujuannya ada 4. Saya tidak akan ngomong satu persatu karena Bapak dan Ibu semuanya saged maos seperti yang ada di tampilan. Yang pertama adalah mengukur tingkat kinerja. Yang kedua adalah memastikan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, dan kemudian mengapresiasi. Jadi nanti akan ada apresiasi. Mudah-mudahan Kota Kediri mendapatkan apresiasi di salah satunya. Jadi nanti akan 3 besar akan mendapatkan apresiasi dari provinsi Bapak dan Ibu semuanya. Slide. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ruang lingkupnya karena kami fokus di tata kelola dan tata laksana percepatan penurunan stunting, kami akan fokus di 5 hal. Yang pertama adalah manajemen intervensi gizi di manajemennya. Kalau kita ngomong intervensi gizi kan ada 2, spesifik dan sensitif. Kalau yang spesifik itu biasanya dinas kesehatan, desanya, kelurahannya lokus, tidak lokus, semua diintervensi. Anaknya beresiko atau tidak beresiko stunting, mohon maaf, kami akan menggunakan kalimat beresiko stunting, tidak menggunakan kalimat stunting. Jadi mohon ibu-ibu kader yang berhadapan dengan masyarakat di luar sana, ngomongnya anaknya jangan stunting Bu, nanti jenengan dimarahi. Sebutkan saja anak jenengan itu beresiko stunting, karena stunting itu baru bisa terjustifikasi setelah 2 tahun ke atas. Yang kita tangani sekarang ini adalah yang di periode 1000 pertama hari, 1000 HPK. Ini yang mohon dipahami. Jadi agar tidak salah ngomongnya, dan tidak ada pertentangan nanti di lapangan dan tidak ada penolakan terkait dengan intervensi-intervensi penambahan gizi di masyarakat. Yang pertama kita akan fokus di manajemen intervensi gizi. Kita akan melihat instrumen yang ada di dokumen perencanaannya kabupaten kota. Tercermin dari apa? Tercermin dari web monitoring Bangda yang sudah kami kembangkan. Jadi di situ akan terlihat sudah ada 10 lokus. 10 lokus tadi diapakan, diintervensi oleh OPD mana saja, program kegiatannya apa saja, besarannya seberapa besar. Ini yang coba kami lihat dari sisi teknokratiknya. Yang kedua adalah ruang lingkupnya capaian intervensi gizi spesifik. Seperti yang tadi sudah sampaikan, ada 10 indikator atau 9 indikator kesehatan. Itu juga nanti akan kami diskusikan bersama dengan tim panelis Bapak dan Ibu semuanya. Terus kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah indikator intervensi bangga bencana. Bapak dan Ibu semuanya, pasca Perpres 72 memang amanah percepatan penurunan stunting ini dilimpahkan ke BKKBN dari Sekwapres. Jadi dulunya percepatan penurunan stunting ini diamanahkan ke Sekretariat Wakil Presiden. Pasca Perpres 72 diamanahkan ke BKKBN. Nah, inilah yang merubah desain dari salah satunya adalah penilaian kinerja percepatan penurunan stunting di kabupaten kota. Jadi intervensi-intervensi terkait dengan bangga bencana juga akan menjadi salah satu capaian indikator penilaian. Slide. Jadi, yang keempat, ini adalah tim percepatan penurunan stunting. Kami sering menghadapi di daerah itu tim percepatan penurunan stunting sudah terbentuk, tapi ketika kami tanya, Ibu dan Bapak sudah melakukan apa? Mereka bingung menjawabnya. Kami masih belum melakukan apa-apa,
rencana kerja ada, noleh sama sebelah. Nah ini kan kami juga bingung. Terus dibentuk seperti apa? Padahal amanah di Perpres 72 adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting dari nasional sampai ke desa atau kelurahan. Nah, dari sisi kami di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah SUPD 3 itu melihat apakah ada sistem yang dibangun mulai dari kelurahan naik ke kecamatan, kecamatan naik ke kabupaten sampai ke provinsi. Apakah sudah terbangun sistem itu? Jika tidak, maka bisa kami pastikan akan ada evaluasi kinerja yang perlu ditingkatkan kepada Ibu semuanya. Dan yang kelima, ini inovasi dan dukungan lainnya. Inovasi ini mengapa kok kami munculkan? Karena begini Bapak Ibu semuanya, kami garis bawahi adalah inovasi lokal. Hasil rapat terbatas Sekretariat Wakil Presiden bersama dengan tim percepatan penurunan stunting pusat, itu inovasi di daerah itu kebanyakan diinisiasi oleh pusat. Jika Bapak dan Ibu bersani PMT, ketahanan pangan dan sebagainya, itu sebetulnya inovasi pusat. Tidak ada yang benar-benar inovasi lokal. Nah, kami ingin mengcapture di evaluasi kinerja ini yang benar-benar lokal. Dan sepertinya di Kota Kediri ini sudah ada Prodamas yang bisa menjadi inisiasi lokal dan sudah kami capture itu. Mudah-mudahan nanti nilainya menjadi meningkat Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan publikasi dan penyebarluasan informasi, ini yang juga menjadi catatan kami mengapa ini muncul dari rekomendasi PK yang kemarin. Publikasinya hanya sebatas publikasi event, belum sampai ke publikasi substantif, masih sebatas event. Sudah melakukan rembuk stunting, tapi rembuk stunting isinya opo belum disiarkan. Sudah melakukan ini tapi isinya apa belum disiarkan. Jadi ini mengapa kok ini menjadi muncul di rekomendasi kami di PK yang tahun kemarin Bapak Ibu semuanya. Dan yang F adalah edukasi perubahan perilaku hingga tingkat desa. Ini yang memang lagi-lagi perubahan perilaku ini memang dibutuhkan Bapak Ibu semuanya. Sekarang ini batasnya tipis antara warga desa dan warga kota gara-gara informasi yang ada di gadget Bapak Ibu semuanya. Ini batasnya tipis. Nah, edukasi apa yang bisa kita lakukan ternyata masih belum tercapture di penilaian kinerja yang kemarin. Masih sebatas edukasi yang berbasis berbasis yang katanya Pak Jokowi tadi, kegiatan-kegiatan di OPD dan sebagainya. Tapi inovasi-inovasi yang ada di penggunaan gadget masih belum maksimal yang tahun kemarin. Yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, memperkuat komunikasi perubahan perilaku kepada khalayak masyarakat luas melalui media massa sesuai dengan konteks kedaerahan. Ini yang masih belum kami capture. Jadi kebanyakan komunikasi perubahan perilaku tadi itu message-nya itu message nasional. Jadi pesannya itu masih pesan nasional, belum ada pesan lokalitas yang memang mengena di menggunakan bahasa lokal dan sebagainya. Itu masih belum kami temukan kemarin, sehingga ini menjadi memunculkan rekomendasi tersendiri yang ada di penilaian kinerja kemarin. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, Kota Kediri menjadi lebih siap ketika akan menghadapi penilaian kinerja yang akan insya Allah akan dilakukan di pertengahan bulan Agustus. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pembukaan rembuk stunting Kota Kediri tahun 2023 hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, jajaran Forkopimda yang sudah hadir, narasumber yang sudah hadir juga,
jajaran kepala OPD serta seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya kepada ibu bapak kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Sudah waktunya langsung lihatnya. Sudah waktunya makan siang bapak ibu. Kami persilakan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Kediri sehingga kita lebih siap untuk menuju dan juga sekaligus mewujudkan New Zero Stunting di tahun 2024. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan, Do TV.